Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslia Dewi Malik, Prodi Manajemen Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, dan saya akan memaparkan mata kuliah metode kuantitatif dalam bisnis dengan tema teori pengambilan keputusan yang dibawakan oleh Bapak Hari Yulianto, SE MSI. Metode kuantitatif dalam bisnis. Terminologi. Keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif James A.F. Stoner. 1. Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. 2. Ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik. 3. Ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu semakin mendekatkan pada tujuan tersebut. Keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. George R. Terry. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai satu cara pemecahan masalah. Fungsi pengambilan keputusan. Kelanjutan, permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah secara individual dan secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Futuristik, bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efek yang atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Tujuan pengambilan keputusan bersifat tunggal. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Bersifat ganda. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah, artinya keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Unsur pengambilan keputusan. 1. Tujuan dari pengambilan keputusan. 2. Identifikasi alternatif keputusan yang memecahkan masalah. 3. Perhitungan tentang faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. 4. Sarana dan perlengkapan atau pengevaluasi atau pengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang bersifat subjektif. Meski waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang baik karena seringkali mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya. Pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu dan dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentisitas atau otentik, tetapi dapat menimbulkan sifat rutinitas menegosiasikan dengan praktek diktatorial dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. Fakta berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terdapat pengambil keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela atau lapang dada. Rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif,
logis, lebih transparan, dan konsistensi untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengambilan keputusan secara rasional berlaku sepenuhnya dalam keadaan yang ideal. Pada pengambilan keputusan secara rasional, terdapat beberapa hal sebagai berikut. Kejelasan masalah. Tidak ada keraguan dan kekaburan masalah. Orientasi tujuan. Kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. Pengetahuan alternatif. Seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Preferensi yang jelas. Alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria. Hasil maksimal. Pemilihan alternatif terbaik berdasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Sekian dan terima kasih. Harapan saya ialah semoga materi yang saya bawakan ini bisa diterima dengan baik dan bisa dipelajari dengan baik dan benar oleh para teman-teman. Cukup sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.